Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami, namun satu hal kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, amin. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini kita ada di dalam kasih Tuhan. Saya percaya hidup kita senantiasa ada di dalam pertolongan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini firman Tuhan saya beri tema Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, firman Tuhan ini dikatakan seperti ini. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin. Saudara, berbicara tentang Tuhan yang tidak pernah salah, tentu bukan perkara yang mudah. Sebab seringkali ada begitu banyak orang-orang baik yang mengenal Tuhan sekalipun ataupun yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali pada akhirnya menyalahkan Tuhan sebagai sumber kesalahan, sumber masalah, atau sumber lainnya yang sudah membuat kehidupannya tidak benar. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau keadaan seperti ini membawa kita bertanya-tanya, apakah mungkin Tuhan yang katanya kita sembah itu memiliki planning atau memiliki rancangan atau rencana yang jahat terhadap umatnya sendiri? Kita sudah membaca tadi di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal-hal yang salah di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini, saudara. Mungkin dalam situasi pandemi yang Tuhan izinkan, mungkin ada banyak hal yang terjadi dengan orang-orang di luar sana, dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang percaya. Entahkah itu usahanya mengalami kondisi yang tidak baik, yang tadinya begitu luar biasa, tetapi ketika masuk masa pandemi semuanya mengalami guncangan.
Atau mungkin saudara mengalami situasi yang tidak baik dalam keluarga. Karena situasi pandemi yang pada akhirnya menuntut saudara seolah-olah tidak ada harapan dengan keluarga saudara, dengan usaha saudara dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi saat ini, kalau kita benar-benar mau menerima semuanya, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah sampai kepada titik menyalahkan Tuhan atas kondisi sekarang ini. Benar, saat ini setiap orang berteriak susah, ya benar. Tetapi bukankah Tuhan mengatakan bahwa Dia menjamin kehidupan saya dan saudara? Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar merancangkan rancangan-rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita mengenal Tuhan hanya sebatas karena kita membaca saja, dan itu tidak bertumbuh di dalam hidup kita, maka yang ada kita akan selalu menyalahkan Tuhan. Sebab kita tidak mengenal dengan baik Tuhan yang kita sembah. Harusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita harus mengalami sendiri perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Seperti apakah Tuhan yang saudara sembah? Seperti apa Tuhan yang saya dan saudara sembah? Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat hafalan. Berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di sini jelas dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Hanya Tuhan yang penuh kasih, yang rela memberikan nyawanya. Hanya Tuhan yang penuh kasih, yang rela memberikan segala-galanya kepada umatnya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kasih yang tidak terbatas bagi umatnya, maka kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 juga, di situ Tuhan mau menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkorban tanpa syarat. Yohanes 10 ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Akulah gembala yang baik. Saudara, cari gembala di seluruh dunia ini belum tentu ada yang sama dengan Yesus. Bahkan saya katakan tidak pernah ada yang sama dengan Yesus. Sebab kenapa saudara? Firman Tuhan katakan, Ia berkorban, bahkan nyawanya dikorbankan buat saya dan saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 berkata begini saudara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sesuatu yang luar biasa saudara. Bagaimana Allah kita, Allah yang mengorbankan dirinya. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Belajarlah untuk mengenal Tuhan saudara dengan benar. Belajarlah untuk tidak hanya sebatas sampai dengan membaca saja tanpa saudara merenungkan bahkan melakukannya. Alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi kata firman Tuhan, Ia akan mengampuni setiap dosa kita. Yesaya 1 ayat 18, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa Tuhan kita saudara. Kenali Tuhan kita. Kenali Tuhan saudara. Kenali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Kenali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Kenali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkorban tanpa syarat. Kalau kita mengenal seperti ini, bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang perfect? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna? Mungkin saudara bertanya di dalam kehidupan saudara, apakah Tuhan pernah salah? Saya akan menjawab kepada saudara pada saat ini, Tuhan tidak pernah salah. Apa buktinya? Kita kembali dalam pembacaan kita di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagimu? Tuhan tahu rancangannya pada saya dan saudara. Tuhan tahu persis apa yang harus Dia lakukan dalam hidup saya, apa yang harus Dia lakukan dalam hidup saudara. Dan Tuhan katakan bahwa rancangan yang Dia berikan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan sudah salah, berbuat salah dalam hidup saya dan saudara, kita kembali melihat firman Tuhan ini. Kita tanamkan baik-baik di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah. Saudara, mungkin saudara berkata seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang Tuhan tidak pernah salah, kenapa hidup saya seperti ini? Mengapa hidup saya mengalami kehancuran? Mengapa yang terjadi di dalam hidup saya bukan hal-hal yang baik? Saudara, jangan pernah paksakan kehendak kita kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, Ia memberikan rancangan terbaik. Rencana-rencananya adalah rencana-rencana terbaik. Kalau saya dan saudara bisa membuat rencana yang salah dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah salah. Seringkali justru rancangan-rancangan kita lah yang salah. Seringkali rancangan-rancangan kita berusaha kita paksakan untuk sama dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Padahal saudara, jelas sekali Tuhan mau setiap rancangan yang sudah Dia buat secara detail
detail untuk hidup saya dan saudara. Tuhan hanya mau kita sepakat dengan Tuhan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, apapun yang terjadi dengan kehidupan saya dan saudara, Tuhan pasti tanggung jawab. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, Tuhan akan bertanggung jawab. Sebab perancangan itu Tuhan sendiri yang memberikannya buat saya dan saudara. Tuhan katakan bahwa Dia sudah menyediakan yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Ada satu contoh yang luar biasa di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Di situ bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya mengalami ketakutan setelah Yusuf menjadi seorang pemimpin yang besar di tanah Mesir. Di situ firman Tuhan katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, jelas sekali. Ya, jelas sekali saudara. Firman Tuhan katakan. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Yusuf sebagai contoh. Saudara-saudaranya merancangkan hal yang buruk di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia sudah sampai di titik bagaimana Tuhan mengangkat dia sebagai seorang pemimpin di tanah Mesir. Tidak ada sedikit pun Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya. Tidak ada sedikit pun Yusuf menyalahkan istri Potifar. Tidak ada sedikit pun Yusuf menyalahkan juru minum dan juru roti yang sudah melupakan dia saat mereka keluar dari penjara. Tidak ada sedikit pun saudara. Yang Yusuf katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik. Saudara, mungkin hari ini ada yang merencanakan hal-hal yang buruk di dalam hidup saudara. Mungkin ada orang-orang yang saudara percaya sudah menyakiti saudara. Mungkin ada orang-orang yang saudara sudah menaruh harapan yang besar kepada orang-orang tersebut. Tapi ternyata orang-orang tersebut bukannya membalas kebaikan saudara dengan kebaikan. Tetapi membalas kebaikan saudara dengan kejahatan. Mungkin ada banyak yang terjadi seperti itu saudara. Tetapi kita belajar seperti Yusuf. Yusuf tidak pernah menyalahkan situasi. Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan. Bahkan Yusuf tidak menyalahkan Allah sedikit pun. Yang Yusuf tahu bahwa Allah sudah merancangkan yang terbaik di dalam kehidupannya. Demikianlah juga saya dan saudara. Kalau kita menyadari semuanya saudara. Kita akan tahu bahwa luar biasa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu bersyukur. Mau situasi pandemi bagaimanapun. Kita tidak akan pernah mengeluh. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan, sudahkah saudara berjalan bersama dengan Tuhan? Mengapa kita sering gagal? Mengapa ada begitu banyak orang-orang yang menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan? Kenapa saudara? Karena mereka ragu. Mereka ragu dengan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka menimbang dengan pikiran mereka, apakah ini benar? Apakah ini sungguh-sungguh? Apakah maksud Tuhan ini benar buat saya? Mereka ragu. Sehingga rancangan Tuhan itu belum terlaksana di dalam kehidupannya. Pemazmur dalam Mazmur 78 ayat yang ke-22 berkata, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Ini salah satu contohnya saudara. Tidak percaya kepada Allah. Ragu akan rancangan sempurna Allah. Meragukan rancangan sempurna Allah yang luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang gagal bahkan menyalahkan Tuhan.
Karena mereka percaya juga kepada Allah, tetapi masih mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Ya, aku percaya Tuhan. Ya, benar Tuhan baik. Ya, benar Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik untuk masa depan saya. Tetapi saudara, sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau seperti itu, maka kekecewaan bisa datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya nggak akan ambil contoh yang lain lagi. Saya ambil contoh Yusuf. Yusuf pernah berada dalam kondisi itu, saudara. Pada saat itu setelah Yusuf menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti, saudara. Dan mereka dibebaskan. Yusuf berkata, akan tetapi apabila kamu telah bebas, ingatlah aku. Berbuat baiklah kepadaku dan tolonglah aku. Katakan kepada Firaun tentang aku agar aku dapat keluar dari penjara ini. Yusuf sempat menaruh harapan kepada kedua pegawai Firaun, yaitu juru minum dan juru roti. Tapi apa yang terjadi? Kekecewaan demi kekecewaan datang dalam kehidupan Yusuf. Saudara, kalau kita benar-benar mau percaya kepada Tuhan, jangan percaya setengah-setengah, saudara. Kalau saudara mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik dalam hidup saudara, ikuti apa yang Tuhan mau. Biarkan dia bekerja secara sempurna. Jangan halangi, jangan batasi kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan jadikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita merusak rancangan sempurna Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Murid-murid Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Mereka masih bertanya lagi. Mereka memaksakan rencana mereka untuk terjadi terhadap Israel, bukan rencana Allah. Mereka ingin Yesus memerintah sebagai raja dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Tetapi Yesus, rencana sempurna Allah, rencana sempurna Yesus kepada Israel bukan seperti itu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih tetap saja ngotot agar kehendak mereka, agar rencana mereka yang terjadi bukan rencana Allah, tetapi Tuhan kita lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Walaupun situasi itu sakit buat saudara. Tetapi tetaplah dengan iman saudara. Biarkan Tuhan menguasai hati saudara. Biarkan rencana Tuhan yang sempurna itu dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan sedikit pun. Kalau kita sampai meragukan Tuhan, maka kuasa sempurna Allah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan pernah terjadi dengan sempurna. Sebab kita meragukannya. Tuhan mau kalau kita percaya, kita benar-benar percaya 100% kepada Dia. Tetapi biarkanlah Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi saat ini, kondisi bagaimanapun, mungkin di sekeliling kita sangat menakutkan. Kita nggak tahu mau bergerak seperti apa lagi.
Mau melakukan ini, takut seperti ini. Mau buat seperti ini, takut kena ini. Dan lain sebagainya. Sudah saudara. Serahkan saja sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan akan selalu melindungi kita dalam segala keadaan. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Amin saudara. Yang Tuhan rencanakan adalah rancangan terbaik. Apa itu? Hari depan yang penuh harapan. Sekalipun di depan seolah-olah gelap. Sekalipun di depan seolah-olah mendung, tidak kelihatan sama sekali. Tetapi firman Tuhan sudah menjaminnya. Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Ya dan amin. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan katakan ya, maka Tuhan akan melaksanakan firman-Nya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah salah di dalam hidup kami. Semua rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk belajar mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Kau berkuasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidup ada di dalam-Mu, rencana-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan
kasih, bersaudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan biarlah engkau memberkati setiap umat-umat dimanapun berada, yang terbaring sakit, Tuhan engkau menyembuhkannya. Yang lemah engkau kuatkan, yang susah engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berkati kota ini. Tuhan berkati pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.